Apabila nanti pantangan ini kamu langgar, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Saya nggak mau menyebutkan nanti akibat apa yang terjadi, nanti kamu tahu sendiri. Dan untuk hasilnya, setelah kamu nanti sampai rumah, tidurlah kamu di kamar sendiri, jangan yang sama istri ataupun anak kamu. Pada saat bangun tidur, pertama kali yang kamu lihat itu nanti bawah bantal kamu. Apabila ada uang, ambil uang itu, belanjakan di toko, jangan di mall ataupun supermarket gitu. Apabila itu emas, jualah di toko emas, tapi jangan satu toko emas, harus yang berbeda-beda toko emas gitu. Setelah kita sampai Kudus, ya kan, sekitar jam 5, saya ditelepon teman saya, bro, saya dapat ini gitu. Ini apa? Kamu kesini aja gitu. Karena jarak rumah saya dari rumah beliau kan deket ya mas, cuman sekitar 7 menit ya. Saya naik motor ke rumahnya, saya dikasih tahu ternyata itu ada uang. Jumlahnya itu uang 100 ribuannya itu 7, 50 ribuannya 1. Saya disuruh, udah kamu jangan pulang, kamu sarapan di sini, ngopi di sini, ngerokok di sini. Nanti pagi coba kita tes, kita belanjakan uang ini gitu kan. Pertama kita belanjakan di toko bangunan 1. Kita beli semen tuh 5 karung. Setelah kita bayar semen 5 karung, kita keluar dari toko 1, belum ada 5 langkah. Dibuka dompet, uang udah kembali. Dan kembaliannya masih utuh. Kita tes ke toko yang kedua, kita beli semen lagi 5 karung lagi, ternyata emang kembali mas, utuh. Berarti yang dikeluarkan 7 lembar? Iya, nanti di dompet kembali 7 lembar lagi, utuh. Itu harga semen waktu itu berapa? Harga semen waktu itu 3 roda kalau nggak salah itu sekitar 55.000. Itu saya masih ingat 55.000 itu. Sampai kita sehari itu dapat 20 karung semen. Setelah dapat 20 karung semen, kita pulang ke rumahnya. Saya disuruh makan. Saya nggak mau mas. Saya takutnya itu nanti terkena dampak dari pesugihan tersebut. Saya mikir sendiri dalam hati gitu kan. Walaupun meskipun uang itu baru dibelanjakan, tapi saya takutnya nanti kena imbasnya gitu kan. Saya cuma minum air putih aja. Dia bilang, kenapa kamu nggak mau makan kan gitu. Enggak, ini bukan uang yang kita hasilkan gitu kan gitu. Enggak apa-apa, saya masih kenyang, saya bilang gitu. Sesudah itu besoknya lagi itu kita belanja tuh sampai 5 hari mas, ke toko bangunan semua. Pokoknya belanja buat renovasi rumah gitu loh. Setelah lengkap 5 hari, saya kan udah nggak kerja hampir 1 minggu mas itu, karena ngikutin dia ya. Saya ngomong, saya nggak bisa loh besok kesini lagi, saya udah cuti 7 hari, saya juga nggak di rumah, jadi saya kesannya tidak enak sama orang tua saya, sama atasan saya, sama bos saya juga gak enak, sama saya cuti terus nanti yang ada saya nggak dikasih barang untuk usaha saya takutnya kan gitu. Ya sudah, besok kamu kerja aja nggak apa-apa, bilang gitu. Kita itu berpisah setelah hari ke-7 itu mas, bukan maksudnya berpisah untuk jauh-jauhan gitu, enggak. Saya kembali ke rutinitas saya, dia pun kembali ke rutinitas dia. Kita terkadang sesekali ya kalau malam ngopi ketemu bareng, cuman ya nggak bahas apa-apa. Saya melihat mungkin ya berjalan baik-baik aja ya. Setelah kurang lebih 6 bulan mas, itu tiba-tiba saya pulang kerja tuh dapat nasi kotak sama sebuah undangan kertas pengajian. Saya baca, ini nasi kotak dari siapa ya? Ibu saya bilang, dari teman kamu, bilang gitu kan. Terus saya baca undangannya, oh ternyata 1000 hari ibunya dia gitu. Dia gelar pengajian. Saya langsung ingat mas dalam hati itu, ini orang diberi pantangan harus menjauhi hal yang berbau agama. Kenapa malah gelar pengajian? Ini dampaknya gimana nanti belakangnya? Dia mikir gak ya saya gitu. Lalu saya telepon, kamu di mana? Saya di rumah, bilang gitu. Kamu tuh masih punya pikiran apa ngelupa? Saya gitu. Apa maksudnya dia gitu? Kamu kan dapat pantangan dari juru kunci,
menjauhi hubungan yang menjauhi urusan yang berbau agama, saya gitu kan. Iya, saya masih ingat. Tapi yang gelar pengajian ini kan istri saya, atas nama istri saya, bukan saya.